Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum join nampaknya. Kayaknya baru pulang kerja, Bro. Lagi Oh jalan ya, mungkin, Bro. Mungkin sebentar apa lagi kita bangun, Bro. tunggu sebentar ya? Kita tunggu agak 10 menit apa ya? Baik, terima kasih, Bro. Sambil kalau bisa dihubungi juga sounding ya. Oke, Bro. Siap, Bro. Ya. Nah, Budaya masih menyempatkan untuk bersama-sama kita dari Kopi Kabupaten Agam dalam rangka
Oke, baik. Kita mulai aja. Bisa dengar suara saya di sana? Bisa, Prof. Saya. Oke. Baik. Nanti yang yang masih di perjalanan atau pulang kerja barangkali nanti boleh menyusul atau nanti bergabung di sesi berikutnya ya. Oke, hari ini kita melanjutkan bahan kita ya. Itu eh, topik yang berkaitan dengan leadership ya, atau kalau di sini ada ya, materi yang sudah eh, saya siapkan, yaitu mengembangkan skill kepemimpinan ya, leadership skill. Jadi ini untuk masuk bagian dasar ya, atau teori-teori dasar tentang kepemimpinan. Untuk membangun sebuah eh, keunggulan organisasi perlu leaders yang kuat ya. Perlu kemampuan kepemimpinan ya, atau diistilahkan dengan leadership skill ya. Ya, jadi leaders atau leadership itu selain dari seni, dia juga termasuk skill, termasuk knowledge ya. Jadi integrasi itu gabungan dari yang tiga itu ya. Seni, ada pengetahuan, ada seni, ada skill. Nah, sekarang kita lihat skill atau keterampilan ya. Bagaimana terampil memimpin ya. Dari perkembangan literatur yang kita lihat di studi-studi yang ada ya tentang organisasi. Nah, kita lihat eh, bagaimana realitas ya eh, yang kita saksikan ya pada eh, lingkungan atau dunia kerja ya. Ada pemimpin yang sukses, ada pemimpin yang tidak sukses ya. Ada pemimpin yang dapat dukungan dari bawahan, ada yang tidak mendapat dukungan dari bawahan ya. Atau di dalam teori kepemimpinan itu efektivitas dari kepemimpinan itu diukur dari seberapa banyak ya bawahan yang bisa mengikuti arahannya ya. Jadi ya sederhananya tingkat kepatuhan bawahan itulah ya. Jadi semakin banyak subordinate atau bawahan yang eh, mematuhi atau yang mengikuti ya saran, ya, pendapat atau instruksi dari atasan, maka dia akan dikatakan semakin efektif ya. Jadi ukuran sederhana dari keefektifan dari kepemimpinan itu dilihat dari eh, followers atau pengikutnya ya. Nah, sama pula dengan media sosial sekarang ya, karena kalau media sosial sekarang itu dikatakan kalau semakin banyak followersnya, wah itu mencerminkan dia itu memiliki pengaruh ya. Nah, ini pengaruh, atau kalau di dalam teori eh, yang ada di perilaku organisasi itu, kalau satu chapter membahas tentang eh, power ya atau kekuasaan, kemudian ada influence, pengaruh ya. Nah, pengaruh itu eh, seseorang yang menjadi acuan itu dia bisa memberikan pengaruh kepada orang orang lain ya. Nah, jadi ada eh, di situ seberapa banyak yang jadi follower itu, maka dianggap orang yang memiliki akun itu berarti dia punya pengaruh besar ya. Nah, dia bisa memberikan daya tarik bagi orang. Orang bisa menjadikan dia sebagai acuan atau reference ya. Nah, itu disebut dengan eh, reference leader. Sebentar saya coba siapkan tulisannya.
Sebentar saya coba menyiapkan apa media untuk menulis ini ya. Atau biasanya bisa dengan oke, mungkin ini ada gangguan teknik. Tadi saya coba menyiapkan apa media untuk alat tulisnya. Tidak apa, kita lanjutkan aja ya. Bisa dengar Bapak Ibu sana suara saya? Siap, Prof. Ya, Prof. Saya, ya, baik. Kita lanjutkan aja. Tadi saya coba untuk menyiapkan media tulisan supaya enak ya untuk ini eh, penjelasannya. Baik, kita lanjutkan di agenda ya, agenda leadership ya pada saat ini atau bagaimana kondisi yang kita saksikan ya. Realitas pada hari ini, ya ini kita bercermin dari bagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi itu ada yang sukses dan ada yang tidak sukses, ada yang dikatakan efektif atau tidak efektif ya, atau effective leaders ya. Yang ukurannya itu sangat secara sederhana itu bisa dilihat dari seberapa patuh ya bawahan terhadap atasan ya. Itu dikatakan effective leader. Kemudian juga di sini di bagian ini saya akan mencoba juga menjelaskan ya, tentang konsepsi leadership itu sendiri atau kepemimpinan. Nah, seperti apa perkembangan teori-teori kepemimpinan yang ada? Apakah menurut para ahli itu kepemimpinan itu dia terlahir atau dia di, di diajarkan atau dilatih ya atau memperoleh pelatihan. Nah, ada dua argumentasi yang muncul dalam teori atau ada dua pendekatan, ada yang dikatakan pendekatan traits ya. Trait itu artinya sesuatu yang dibawanya semenjak lahir ya, pendekatan traits. Jadi sejak lahir itu sudah ada ciri-ciri menjadi seorang pemimpin atau ada pendekatan behavioral. Nah, behavioral itu artinya perilaku
ya, perilaku seseorang itu bisa dibentuk, ya. Apa yang di perilaku yang dimasukkan perilaku kepemimpinannya. Jadi bisa dibentuk melalui proses pendidikan, pelatihan, atau melalui development proses pengembangan. Jadi ini yang apa yang eh, dikerjakan oleh pemimpin, ya, seperti apa itu kepemimpinan, konsepsinya, lalu berikut apa yang dilakukan oleh pemimpin. Apakah yang tugas-tugas yang dikerjakan pemimpin itu sama seperti apa yang dikerjakan oleh manajer, atau pemimpin itu sama dengan manajer. Nah, ini juga kita lihat di sini nanti. Kemudian apa yang menjadi eh, skills, ya, eh, kunci dari skill kepemimpinan ini, ya, dan bagaimana mengembangkannya. Nah, ini nanti kita lihat di slide ini. Oke. Nah, di dalam kondisi persaingan saat ini, ya, persaingan organisasi, baik itu bentuk sifatnya bisnis, pemerintahan atau sektor publik, atau pendidikan, atau kesehatan, atau NGO, ya, non-government organization, ya, NGO itu organisasi yang non profit, ya, itu eh, terjadi, ya, perubahan di lingkungan bisnis atau lingkungan organisasinya, ya. Nah, perubahan yang terjadi itu ini akan mempengaruhi, ya, bagaimana orang-orang di dalamnya atau leadersnya itu dia menjadi pengendali, ya. Apakah itu organisasi itu mampu untuk eh, menang dalam persaingan atau mampu untuk bertahan dalam eh, lingkungannya, atau sebaliknya, ya, dia itu gagal, ya, gagal, ya, eh, di dalam menghadapi lingkungannya, perubahan lingkungannya, ya. Nah, peran peran di dalam organisasi ini tentu peran sebagai tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab yang mengambil keputusan-keputusan strategis dalam organisasi. Jadi kalau misalnya keputusan strategis itu, contoh kalau dalam bisnis, eh, apakah saatnya kita melakukan akuisisi, ya, atau penggabungan atau merger dengan perusahaan lain misalnya. Nah, itu kan keputusan strategis. Di sektor pemerintahan, government misalnya, terjadi perubahan perubahan struktur dalam organisasi atau penggabungan mungkin dua lembaga atau badan, ya, itu termasuk juga menjadi eh, aspek yang strategis yang terjadi di organisasi pemerintahan atau sektor publik. Begitu juga education di bidang pendidikan misalnya. Nah, di bidang pendidikan tinggi, keterbukaan terhadap masuknya, ya, institusi pendidikan tinggi dari luar negeri itu menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan tinggi dalam negeri. Nah, pemerintah karena juga mengikuti globalisasi, yang membuka keran bagi munculnya lembaga perguruan tinggi asing, untuk beroperasi di dalam negeri, sepanjang dia mematuhi aturan yang berlaku di negara kita, ya. Nah, contohnya misalnya peraturan tentang akreditasi. Nah, perguruan tinggi yang maju bersedia saja dia mengikuti, bahkan dia punya standar akreditasi yang lebih tinggi misalnya, ya. Jadi contohkan misalnya dengan standar eh, pendidikan bisnis di Amerika, atau AACSB, ya, AACSB itu misalnya. Nah, itu sudah eh, sudah menjadi standar yang apalah artinya, yang harus diikuti di Amerika artinya. Dan itu diadopsi juga di negara-negara
ASEAN lainnya. Nah, contoh di Indonesia kita untuk kesetaraan seperti itu misalnya Universitas Gajah Mada, ya, Universitas Indonesia, ya, lalu ITB misalnya, ya, sekolah bisnisnya, dia sudah mengikuti sistem akreditasi yang internasional seperti itu, ACSB gitu, di sekolah bisnisnya itu. Nah, jadi di situ menjadi pertanyaannya seberapa peran ya dari leaders ya, dalam rangka membangun keunggulan bersaing dari pendidikan tinggi tersebut. Nah, siapa leadersnya? Rektor ya. Bagaimana rektor juga mencurahkan perhatiannya ya dengan kebijakan-kebijakan yang strategis. Nah, contoh misalnya eh, menggunakan merubah standar mutunya misalnya. Nah, menaikkan standar mutu. Kemudian juga yang keempat itu di bidang kesehatan, industri kesehatan. Contoh ya, leadership ya, kepemimpinan di industri kesehatan. Nah, contoh misalnya eh, sebagai seorang direktur rumah sakit, barangkali dia itu tidak cukup hanya dengan kompetensi atau eh, pengetahuan bidang medikal saja yang dia miliki. Nah, tapi dia juga perlu belajar tentang bagaimana mengelola bisnis industri kesehatan, bagaimana mengelola rumah sakit ya, atau mengambil apa peran kalau kita eh, di negara kita itu ada magister, eh, ada Mars ya, magister rumah sakit misalnya. Nah, dia belajar tentang sistem manajemen ya bagaimana bisnis rumah sakit. Jadi tidak cukup dengan pengetahuan dokter saja ya, bahkan di situ bisnisnya juga lebih banyak pengetahuannya. Bagaimana belajar tentang service marketing atau marketing jasa. Nah, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan ya, dengan pasien atau keluarga pasien dan banyak hal-hal lain yang di situ. Nah, jadi dengan perubahan kondisi lingkungan yang sudah semakin persaingannya semakin tajam, ya, kalau istilahnya itu di dalam literatur juga disebutkan istilahnya persaingan yang head to head sebetulnya, ya, jadi sangat tajam sekali ya, sudah eh, artinya sudah berhadapan ya, nah persaingan itu. Nah itu bisa dilihat dengan perkembangan dari bagaimana e-commerce yang ada di eh, negara kita ya, dan masuk juga e-commerce asing ya di dalamnya. Jadi sekarang di dalam bisnis ini konsumen punya akses terhadap sumber pengetahuan ya. Contohkan misalnya dia sebelum membeli barang, dia cari dulu pengetahuannya. Dilihatnya online ya, dilihatnya harganya, dilihatnya kualitasnya, baru dia berbelanja. Jadi ini memperlihatkan betapa penting peran dari seorang pemimpin dalam kebijakan-kebijakan yang strategis. Lalu tuntutan dari pelanggan, ya, customer eh, demand, ya, itu semakin tinggi ya, semakin tinggi. Jadi artinya eh, pelanggan itu semakin sensitif dia, ya, terhadap baik produk maupun layanan. Semakin tinggi tuntutannya, ya. Kalau misalnya dulu pelanggan yang mendatangi kepada tempat penjualannya. Kalau sekarang enggak, pelanggan itu justru dia dimanjakan dengan teknologi. Jadi dia berselancar dengan teknologi seperti Bapak dan Ibu yang suka berbelanja online misalnya, mencari-cari ya di sana, lalu nanti tinggal pesan sampai depan pintu rumah. Ya, nah, nanti kan artinya demand itu sudah berbeda ya.
sudah eh, tidak banyak ya upaya atau tidak banyak usaha yang dilakukan untuk memperoleh sebuah barang ya. Jadi dia manja. Nah, diantar ke rumah, ada delivery dan bahkan nanti ya ada pula model-model tawaran yang menarik dengan sistem-sistem pembayaran ya atau inducement ya bujukan-bujukan yang membuat eh, customer juga bisa berpindah dari satu eh, tempat pembelian ke tempat lainnya. Nah, jadi realita saat sekarang ini kita lihat eh, dari sisi bisnis ini peran dari leaders bagaimana dia juga menjaga ya supaya pelanggan itu selalu puas ya merasa nyaman. Ya, tuntutan atau demandingnya semakin tinggi. Dan dikatakan bahwa kita itu sebagai orang yang memimpin atau orang-orang yang ada di dalamnya juga harus adaptif terhadap perubahan. Jadi berbagai hal itu sangat mungkin akan terjadi perubahan ya. Jadi misalnya apakah perubahan itu dari segi organisasinya atau dari segi cara melakukan pekerjaan. Artinya kesiapan dari para pelaku organisasi, pelaku bisnis, para pimpinan yang mengendalikan bawahannya, dia harus siap juga untuk melakukan perubahan. Di sini akan eh, menjadi tantangan tersendiri ya bagi leader. Artinya tidak ada yang tidak berubah, tapi eh, perubahan itu akan konstan terjadi. Ya. Jadi yang konstan apa perubahan itu sendiri, yaitu yang akan terjadi perubahan terus-menerus. Ya. Nah, kita hidup di dalam era yang baru atau era teknologi ya, atau di sini istilahnya new era ya. New era ini era teknologi ini eh, kalau kemarin itu saya menyampaikan di orasi ilmiah itu bagaimana eh, generasi Z, karakteristik generasi Z menjadi tantangan bagi pengelola organisasi. Nah, eh, tantangannya apa? Generasi Z ini atau Gen Z itu dia termasuk ke dalam kelompok digital native istilahnya. Nah, dia new era-nya kelompok orang-orang yang terlahir pada saat teknologi itu sudah ada juga. Jadi dia lahir dengan teknologi yang sudah canggih, ya, yang sudah digital, ya. Dia lahir itu berdampingan dengan teknologi. Nah, disebut dengan digital native. Jadi kita hidup dalam era digital yang itu akan selalu terjadi perubahan-perubahan atau pembaharuan. Jadi tidak ada yang statis, ya. Demikian juga customer ya atau pelanggan tidak bisa diharapkan dia itu akan menjadi loyal pada satu perusahaan saja berbelanja. Ya, begitu juga tentang karyawan atau pekerja. Nah, Bapak Ibu kalau yang di kantornya misalnya atau di perusahaannya punya karyawan yang generasi Z atau Gen Z. Nah, Gen Z itu estimasi usianya sekarang antara 8 sampai 23 tahun. Kemudian di atasnya itu milenial, ya. Nah, milenial itu sekitar usianya sekarang 24 sampai dengan 32 tahun lah, lebih kurang ya, atau 35 masih milenial. Karakteristiknya hampir sama, ya. Dia itu bedanya milenial dia terlahir dalam transisi teknologi. Nah, kalau yang Gen Z dia betul-betul digital native, lahir berdampingan dengan teknologi digital. Nah, sehingga
karyawan-karyawan yang eh, generasi ya di era baru atau era Gen Z ini dia eh, tidak bisa lagi loyal pada satu pekerjaan, pada satu atasan. Jadi eh, kita tidak bisa berharap bahwa mereka itu akan loyal, akan selamanya bekerja. Kalau paradigma yang lama begitu, ya kalau di sini istilahnya old paradigm. Ya, old paradigm ini begitu. Artinya sangat besar kemungkinan orang itu dia tidak mau kalau sudah bekerja, maka dia akan loyal dia di satu pekerjaan atau satu perusahaan. Jadi eh, tinggal bagaimana organisasi itu meningkatkan kesejahteraannya, ya, membuat dia juga semakin puas dalam bekerja. Nah, ini paradigma lama. Paradigma yang baru tidak bisa lagi begitu. Ya, katanya eh, bisa saja dia bekerja itu menjadi eh, pekerjaan yang sebetulnya istilah permanen itu bagi Gen Z itu tidak ada istilah pekerjaan yang permanen. Nah, bahkan ya tren dari Gen Z dia itu menjadi ya atau menyenangi model-model pekerjaan yang sifatnya freelance atau distilahkan dengan freelancer. Jadi freelance itu ya pekerjaan itu bisa modelnya sifatnya itu seperti project ya yang dia selesaikan atau ada yang ukuran berdasarkan eh, eh, contractual base ya ada kontrak masa pekerjaan. Nah, dia tidak mau terikat, dia lebih suka seperti itu. Kemudian selesai, kemudian dia pindah cari yang lain atau menyukai keberagaman ya dalam bekerja. Jadi di sini di paradigma baru ini perbedaannya bagi Gen Z itu loyalitas dia terhadap atasan itu artinya berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, paradigma lama memang dia dipahami bahwa ya kita menjaga supaya retensi karyawan tinggi, tidak mau pindah, ya, lalu dia disejahterakan. Nah, tapi ternyata ya dengan sejalan dengan perubahan komposisi demografi, hal yang seperti itu berubah juga. Nah, sehingga muncul tadi ada istilahnya new paradigm ya, paradigma baru. Hasil studi di Amerika tentang Gen Z itu dia ya yang usianya masih muda ya dari survei yang dilakukan ya sudah berapa kali Anda beralih pekerjaan katanya rata-rata dari hasil survei itu ditemukan rata-rata mereka tuh 4 kali ya 4 kali sudah berganti pekerjaan. Nah jadi kalau misalnya dibayangkan dia tamat perguruan tinggi umur berapa lalu dia sudah 4 kali berganti pekerjaan. Artinya mungkin kalau diukur dari segi waktu setiap kemungkinan setiap tahun ya. Nah, dia katakanlah tamat perguruan tinggi mungkin dia umur 21 lalu bekerja 3 tahun lalu hasil survei yang tengah rata-rata dia sudah 4 orang atasannya. Artinya empat perusahaan yang dia lakoni. Nah, artinya dia mungkin kurang dari setahun dia dalam satu perusahaan dia pindah ke yang lain. Nah, jadi itu menjadi tantangan bagi pengelola organisasi ya, bagi leader. Yang juga menjadi isu kunci di sini bagaimana menyeimbangkan ya, eh, how to balance, ya, bagaimana menyeimbangkan beban kerja. Jadi keseimbangan beban kerja bagi Gen Z, generasi Z itu berbeda pemahaman tentang pekerjaan dibandingkan dengan generasi X misalnya. Ya, generasi X generasi sebelum milenial. Jadi kalau kita kelompokkan generasi yang pertama itu generasi silence atau veteran, sekarang udah tidak ada lagi.
kemudian generasi baby boomers yang masuk pada masa pensiun yang umur 60-an sekarang. Lalu setelah itu generasi X, ya. Nah, generasi X, ya, ya usianya mungkin sekitar 45-an sampai dengan 50 sekian ya. Lalu di bawah itu baru generasi milenial Y. Nah, setelah generasi Y baru Z, ya. Nah, setelah generasi Z yang terbaru lagi mungkin angkatan anak-anaknya kita sekarang itu yang masih usia kecil apa masih di pendidikan usia dini, generasi alfa namanya. Ya, itu terbaru ya. Ah, ini belum ada riset tentang itu karena dia belum masuki dunia kerja lagi. Masih di pendidikan. Jadi isunya bagaimana menyeimbangkan katanya beban kerja eh, generasi Z termasuk yang santai ya dengan pekerjaan. Dia tidak mau repot, tidak mau tersita waktu apa namanya leisure time-nya dengan beban kerjanya. Karena itu dia menyukai pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya freelancer, ya, freelance. Nah, contohnya apa? Freelance misalnya sebagai konten kreator, ya. Nah, konten kreator dia bisa ngatur sendiri waktunya. Ya, kalau lagi dia tidak mau ya dia tidak kerjakan, ya. Jadi konten kreator, ya. Lalu jadi apa copywriting misalnya, ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan free yang disebut dengan freelancer, ya. Nah, sekarang di Indonesia, ya, jumlah freelancer itu sudah banyak, hampir 34 juta orang, ya, melalui survei BPS itu. Dan siapa yang mengisi? Ya, mereka mayoritas diisi oleh generasi milenial dan generasi Z, ya, pekerjaan freelancer. Jadi, artinya walaupun daya tarik menjadi PNS itu juga belum berkurang, tapi porsi untuk orang-orang yang lulusan perguruan tinggi untuk bekerja menjadi pekerjaan freelance itu semakin besar juga. Ya, jadi freelancer dia. Itu banyak ya mereka yang misalnya mereka yang juga membuka berbisnis secara online ya. Artinya mereka tidak mau eh, waktunya banyak diatur oleh atasan. Nah, ini menjadi challenge tantangan sekarang di pemimpin sekarang ya. Bagaimana mengatur ya sudah menjadi karakteristik dari generasi Z ya. Karena pola ya di dalam memanajemeni orang, organisasi itu sangat tergantung dari komposisi demografi yang ada di angkatan kerja juga ya. Dengan generasi yang berbeda itu diberikan treatment yang berbeda. Jadi kalau misalnya generasi Z ya yang banyak mengisi tentu treatmentnya berbeda lagi. Ya, saya contoh misalnya kalau di perusahaan asing ya mungkin kita lihat contoh yang global dulu lah ya yang perusahaan asing. Seperti mereka itu sudah atau perusahaan di Jakarta itu perusahaan modern itu mereka sudah menyediakan fasilitas yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tapi sebetulnya lebih kepada isu kunci tentang balance ya keseimbangan. Jadi mereka menyediakan tempat tempat gym misalnya, ya. Kantornya menyediakan tempat fitness ya di situ, ya. Nah, kalau misalnya perusahaan Google Company itu dia menyediakan karena perusahaannya itu besar, kaya raya, dia menyediakan area yang seolah-olah orang itu bekerja seperti dia di rumahnya sendiri. Nah, dia tidak perlu menggunakan eh, uniform atau pakaian seragam ya. Nah, kemudian dia dia tidak harus seperti kita di pegawai masuk jam 7 lalu pulang jam 4 nanti nah, seperti itu dia justru dia flexi time dia, tapi proyeknya harus selesai ya. Nah, dengan flexi time tapi proyeknya harus selesai. Disediakan ruang untuk bekerja tim, disediakan ruang untuk bermain ya. Ada ruang untuk bermain games dan sebagainya ya. Nah, itu yang disiapkan dalam rangka mereka merespon ya terhadap angkatan kerja yang berasal dari Gen Z. Nah, jadi ini menjadi tantangan ya dalam pengelola organisasi saat ini.
Kalau ada pertanyaan boleh sambil berjalan ya, silakan saja ya. Prof, slide-nya emang nggak muncul, Prof. Ya, Slide-nya nggak ada, eh, Prof. maaf slide saya nggak muncul ya. Aduh, maaf ya. Saya tidak aware saya tadi ya, slide ini nggak muncul ya, sebentar. Sudah lihat? Sudah, Prof. Ya, makasih ya, enggak ya. Iya, Maaf, Prof. saya tadi saya enggak aware saya buat slide-nya. Ya. Saya pikir tadi, Ya, Prof, kalau mau tidak ada, diskusi tadi, Prof. Tadi nggak baru ngeh juga, Prof. ya, ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan poin-poin tadi. Ya, paradigma lama ya, ini yang orang itu loyal pada satu pekerjaan ya. Ya, kalau kalau di negara kita ya ini kan artinya sudah sesuatu yang normalnya kalau pegawai begitu ya, tapi dengan perubahan model pekerjaan sekarang, ya ini bisa lagi berubah lagi ya, Pak, muncul paradigma baru ya, new paradigm. Jadi eh, eh, bisa jadi bisa dia menjadi multi talenta, mengerjakan pekerjaan eh, berbagai pekerjaan dia bisa selesaikan, tidak harus dengan satu bos ya, satu atasan. Mungkin ada beberapa ya. Nah, ini yang saya katakan trennya itu dia yang bagian yang kedua ini new paradigm ini freelancers ini muncul di sini. Ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang didrive oleh IT, oleh digital ya. Nah, ini yang isunya apa ya tentang keseimbangan. Jadi keseimbangan itu kalau generasi-generasi muda atau milenial sekarang itu dia tidak mau mengorbankan leisure time-nya ya. Nah, dia itu lebih lebih untuk suka ada leisure time, kerjaan jalan juga ya. Nah, ini eh, fenomena yang juga muncul ya belakangan ini yang saya hipotesiskan itu juga termasuk ke dalam karakteristik dari Gen Z itu eh, ketangguhan dalam menghadapi bagaimana eh, tantangan dari lingkungan ya, menghadapi tantangan dalam kehidupan ya, challenge bagi Gen Z itu dia tidak tough ya. Nah, tidak tough itu tidak tangguh dia. Ya. Dia tidak tangguh karena dia terbiasa ya dengan keadaan yang serba instan. Jadi eh, contoh misalnya gini, saya kalau ngajar S1 itu kalau saya suruh diskusi presentasi mahasiswanya saya minta untuk tidak menggunakan handphone atau internet. Ya, coba apa yang ada dari pemikiran dan buku yang Anda pegang ya. Nah, kalau ada akses panjang, ada akses internet digital, apapun pertanyaan dia bisa jawab ya. Dia bisa menggunakan AI atau ChatGPT untuk menjawabnya. Jadi serba instan ya. Serba instan sehingga dia tidak tough, tidak tangguh ya dalam menghadapi lingkungan organisasi atau dalam menghadapi komunitas. Nah, karena itu pada akhirnya dia berpikir sangat singkat ya. Nah, karena tidak tahan itu, eh, makanya kita lihat banyak sekali, eh, bukan banyak sekali, tapi tren bunuh diri mahasiswa itu semakin meningkat. Ya, semakin banyak ya tren bunuh diri. Jadi kita lihat banyak sekarang. Ini baru aja terjadi ya. Eh, di Surabaya kemarin atau tadi ya, mahasiswa salah seorang mahasiswi ya, juga bunuh diri ya. Dia terjun dari lantai berapa ya? Lantai 12 ya, apartemen ke lantai 4. Nah, ini karena kalau ya isu-isunya karena dia dibully ya.
Ya karena tidak tadi saya katakan dia tidak tough ya. Berapa minggu yang lalu itu sekitar 3 minggu yang lalu itu di Padang itu mahasiswa Fakultas Kedokteran, ya, mahasiswi gantung diri, ya. Nah, juga eh, artinya apa? Kesimpulan jalan pintas yang dia tempuh itu ya itu karena tidak ketangguhan ya dalam menghadapi situasi ya. Jadi generasi yang serba instan ya, generasi yang rapuh, ada yang istilahkan dengan generasi strawberry ya. Ya, jadi tidak terbiasa ya daya juang yang tinggi ya. Akhirnya dia eh, dari segi mentality mungkin dia lemah atau tidak sekuat ya dibandingkan generasi yang lainnya. Ya, ya, jadi ya ini keadaan yang kita lihat sekarang. Nah, bagaimana peran peran leaders ya dalam perubahan. Jadi leaders atau peran pemimpin itu dia bisa menjadi penggerak ya. Dia bisa menjadi penggerak ya atau istilahnya kalau di dalam literatur-literatur itu disebut dengan agent of change ya, agen perubahan. Dia bisa menjadi penggerak untuk eh, bagaimana eh, cara berpikir seseorang itu berubah ya dari satu paradigma ke paradigma yang lainnya. Contoh tadi dari old paradigm menjadi new paradigm ya. Jadi bagaimana leaders itu dia bisa menggerakkan ya eh, dengan mengakomodir situasi yang ada saat ini ya dengan mengakomodir situasi yang ada. Kemudian dia mencoba ya untuk eh, membangun ya mindset sehingga para bawahan itu bisa untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Artinya ada common goals ya dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini frase yang diungkapkan oleh Eisenhower, leadership, the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. Jadi kepemimpinan itu seni katanya. Seni bagaimana ya eh, supaya kita bisa mendapatkan seseorang yang mau ya untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, karena dia ingin juga untuk mendapatkan sesuatu tadi. Jadi begitu leadership dia tidak hanya skill tapi seni. Ini menurut Eisenhower. Nah, lalu menurut Bill Gore ya, nah ini kalau yang dikatakan pemimpin itu harus ada bawahannya, ada followersnya. Jadi kalau tidak ada followers, tidak ada bawahan, nah itu berarti enggak pemimpin itu, ya. Jadi dia individual. Ya. Banyak jenis, ya, banyak macam, ya, para pemimpin, ya, sangat banyak macam para pemimpin. Yaitu ada pemimpin di bidang politik, ya, ada pemimpin di bidang militer, bisnis, akademik, ya, religius, sport, ya, statistical dan banyak lagi ya. Dari sekian banyak ya juga gaya kepemimpinannya itu akan beragam juga, bervariasi juga ya. Atau kita istilahkan dengan leadership style ya. Bervariasi juga, berbeda juga ya. Misalnya kalau di militer dengan di akademik kita lihat itu jauh berbeda. Di militer gaya kepemimpinan itu lebih pada otokritik atau otoriter. Semua perintah, instruksi harus dijalankan. Kalau di akademik berbeda, ya. Itu memperlihatkan adanya hubungan kolegial. Jadi hubungan eh, kolega, ya kolegial. Tidak menganggap adanya bawahan atau tidak menganggap atasan itu sebagai bos, ya. Tapi nah ini merupakan sebuah hubungan kolegial, kebersamaan. Nah ini kalau di perguruan tinggi ya. Jadi contohnya misalnya
Kalau setelah menjadi rektor, kemudian jadi dosen biasa kembali, ya. Nah, atau menjadi dekan jadi dosen biasa, ya. Walaupun dia rektor, dia tetap menjalankan tugas dosennya, ya. Jadi walaupun dekan, dia tetap menjalankan tugas sebagai dosen. Nah, jadi itu ada hubungan kolegial, ya. Tidak seperti di militer. Nah, bagaimana kita melihat antara leading and managing, ya. Nah, kalau di sini, kita lihat leading atau memimpin, ya. Leading. Yaitu di sini menggerakkan, ya, atau ada moving between paradigm, itu pergerakan antara paradigma. Jadi cara berpikir, ya, orientasi orang itu yang dipengaruhi oleh pemimpin, ya, leading, memimpin. Kalau managing atau mengelola, jadi dia itu tidak caranya, tapi dia mempraktekkan, ya, bagaimana, ya, bekerja, ya, di dalam paradigm tadi, artinya melibatkan diri. Nah, berbeda dengan apa? Dengan uh, leading, ya, itu lebih kepada merubah cara berpikirnya. Ya, ini dari segi leading, ya. Sebentar, saya maaf sebentar, ngetar. Nah, kemudian leading atau memimpin, ya, doing the right thing, ya. Nah, melakukan sesuatu yang benar, ya. Nah, doing the right thing. Nah, kalau managing, ya, doing the thing right, ya. Nah, artinya eh, bagaimana melakukan yang cara yang benar. Jadi doing the right thing, ya, doing the thing right. Nah, ini ada perbedaan antara dua ini. Kemudian dari segi eh, eh, bagaimana membangun peningkatan, ya, di apa dari kinerja organisasinya, ya. Nah, itu leading, ya, eh, memimpin itu bagaimana menciptakan adanya peningkatan atau improvement. Nah, sedangkan kalau managing itu mengharapkan adanya gains, ya. Jadi ada rewards yang diharapkan di situ, ya, kalau managing. Jadi creating improvement and holding the gain. Kemudian leading, ya, leading atau memimpin itu leading and developing people, ya. Jadi lebih kepada bagaimana melakukan pengembangan kepada orang, ya. Nah, kalau di managing, pengelolaan itu, prosesnya yang dikelola, ya. Jadi prosesnya itu artinya terlibat di dalamnya, ya. Bisa terlibat langsung dalamnya untuk mengelola proses, ya. Nah, sedangkan leading dia itu eh, memberikan pengaruh pada orang sehingga orang bergerak untuk melakukan pekerjaannya, sehingga orang bergerak untuk melakukan apa yang dia inginkan, ya, atau apa yang ingin dicapainya. Nah, nah, ini apakah kita menginginkan leading atau managing, gitu, ya. Jadi, nah, dalam konsepsi manajemen, ya, keduanya itu diperlukan. Keduanya diperlukan
eh, jadi istilahnya sini we need leading and managing. Dua-duanya penting, ya. Nah, kalau leading di sini mengarahkan itu termasuk juga fungsi di dalam manajemen. Karena kalau kita tahu kata kunci ya dalam manajemen itu bisa dilihat dari eh, istilah atau terminologi ya, planning, organizing, apalagi actuating ya, Rating, satu lagi controlling, Prof. pengendalian. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, lalu ada actuating atau leading, mengarahkan, ya. Lalu ada mengendalikan. Nah, ini yang lead people ini di dalam fungsi manajemen itu yang actuating tadi ya. Lead people, mengarahkan, ya. Mengarahkan itu memberikan direction, ya, atau arahan kepada eh, bawahan, ya. Termasuk juga tugasnya dalam eh, em, leading people atau memimpin orang itu mengkomunikasikan ya kepada bawahan. Nah, bagaimana segala sesuatunya itu dikomunikasikan kepada bawahan, ya, dikomunikasikan dengan baik. Ya, kalau salah cara mengkomunikasikannya, maka akan salah interpretasinya, maka nanti akan terjadi chaos atau kekacauan. Nah, di sini diminta juga leader itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu lead resources, ya, nah, mengarahkan sumber daya. Nah, di dalam organisasi peran dari seorang pemimpin dia juga harus mengarahkan sumber daya. Nah, bagaimana dia mengarahkan sumber daya itu membagi sumber daya dengan fair. Nah, fair artinya secara proporsional, bukan akan harus sama banyak ya, tapi proporsional, fair ya, sesuai menempatkan dengan proporsinya. Nah, sumber daya apa saja yang ada di perusahaan? Ada sumber daya finansial, ya, atau keuangan, ada sumber daya eh, manusia, ya, kemudian ada sumber daya fisik, ya. Jadi ada yang finansial, non finansial, kemudian ada yang sumber daya manusia. Nah, bagaimana mengalokasikan itu secara fair ya atau secara proporsional ya. Kemudian juga ya eh, lead people dalam bentuk coach. Coach ini artinya sama dengan eh, eh, pendampingan ya. Nah, pendampingan ya. Jadi bagaimana melakukan pendampingan atau kalau kita kan coaching ya. Nah, beberapa orang dikumpulkan lalu didampingi dia diarahkan ya tim kecil. Nah, ini juga termasuk apa yang dilakukan atau disilakan di lead ya diarahkan dalam organisasi. Lalu yang eh, tugas ya leading people itu juga termasuk melakukan penguatan, reinforce. Jadi reinforce ini artinya penguatan ya, kepada orang-orang yang ada di dalamnya yang tadinya mungkin dia kurang yakin ya, ragu-ragu, lalu dengan adanya peran seorang leaders itu akan meningkatkan keyakinannya sehingga tadi proses penguatan. Nah, jadi kalau kita lihat dari diagram ini ya dari gambar ini, nah leading people ya itu kemudian setelah orangnya ini di lead atau diarahkan ya, dia diarahkan, kemudian eh, prosesnya dikelola ya. Nah, proses yang ada kalau dalam bisnis itu disebut dengan proses bisnis ya. Kalau dalam organisasi itu kita sebut dengan bagaimana proses yang terjadi dalam organisasi ya proses pengelolaan ya seperti apa ya manage proses dikelola prosesnya.
Jadi ini kemudian eh, hasilnya ini akan dirasakan oleh stakeholdersnya, ya stakeholders siapa pihak yang berkepentingan. Kalau di sini customer ini dikatakan sebagai external stakeholders, ya atau eh, pihak ya pemangku kepentingan eksternal. Lalu kalau internal stakeholder siapa? Karyawan, kan? Nah, sumber daya manusianya itu internal stakeholders. Jadi dari hasil ini ya kemudian proses yang dikelola maka dampaknya dirasakan oleh stakeholders ya, oleh customer. Nah, ini siklus. Nah, kemudian ada lagi feedbacknya ya, muncul lagi apa yang perlu diperbaiki ya, apa yang menjadi catatan-catatan ya di dalam proses ini. Nah, karena itu ya dengan melihat gambar ini integrasi antara leading dan managing itu diperlukan di dalam organisasi. Karena yang istilahnya we need both. Kami perlu dua-duanya katanya. Ya, untuk menjalankan ini itu tidak cukup hanya dengan apa saja dengan eh, leading saja atau dengan managing saja, tapi perlu kedua-duanya. Nah, kalau customer sini sudah puas, layani dengan baik, ya happy customers, maka ini akan terjadi loyalitas. Nah, dia akan kembali terjadi melakukan proses pembelian ulang kan namanya, ya atau dia mungkin kembali ya loyal kepada perusahaan atau organisasinya. Nah, ini yang kita eh, sebut sebagai dampak positif ya dari eh, stakeholders yang merasa puas ya dengan proses leading and managing ini. Nah, pekerjaan leaders itu seperti apa ya? Nah, ini mungkin sudah Bapak dan Ibu semuanya sudah mempraktekkan ini ya. Ya, leaders itu dia apa saja ya seperti tadi ya dia memberikan direction atau arahan ya, dia mengkomunikasikan, dia mengcoaching ya, membimbing ya, dia memberikan pendampingan. Kemudian jangan lupa ya sebagai seorang leaders itu dia juga perlu untuk memperkuat ya hubungan atau ikatan emosional dengan cara memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh bawahan. Jadi di situ ada istilahnya recognize result. Jadi kalau Pak dan Ibu punya bawahan, jangan pelit untuk memberikan apresiasi atau penghargaan ya. Apresiasi itu tidak harus dalam bentuk natural ya, tapi dia bisa dalam bentuk pujian yang disampaikan ya, apresiasi ya. Mungkin kita nah, pengakuan terhadap prestasinya. Nah, ini bisa meningkatkan atau reinforce istilahnya, reinforce ya, bagaimana dia semakin merasakan ya ikatan yang semakin kuat ya bekerja dengan kita. Jadi utamanya leaders ini mengerjakan eh, seperti pengarahan, direction, ya, komunikasi, ya, kemudian coaching, ya, dan apresiasi ya. Nah, ini yang dikerjakan oleh leaders dalam organisasi. Nah, eh, leaders atau strategic leaders ya, pemimpin strategik itu dia memberikan arahan ya secara universal ya atau secara menyeluruh ya dalam organisasi, terutama eh, apa yang menjadi cita-cita organisasinya yang diungkapkan di dalam visi organisasi. Jadi visi organisasi itu kemana akan dibawa, ya kan, organisasinya. Jadi sehingga ini memberikan arahan ya atau direction yang diperlihatkan dengan cara bagaimana leader membangun visi, ya, kemudian dia menetapkan objektif, ya, objektif, lalu dia menentukan tujuan.
ya. Kalau objektif itu jadi seberapa atau bagaimana ya eh, dia itu akan menjadi pemenang ya dalam persaingan. Kalau tujuan atau goals itu ukuran seberapa banyak ya. Dan kapan katanya. Jadi kalau misalnya objektif ini eh, biasanya dia eh, lebih jelas ya, lebih apa lebih eh, terukur ya. Kalau goals itu sudah sampai kepada bagian di tingkat yang ujungnya apa ya, yang terakhir ingin capai ya. Nah, kemudian juga leaders memberikan direction atau arahan ya pada strategi-strategi seperti apa ya untuk pencapaian supaya terwujud visi tujuan ya objektif supaya terwujud apa strategi yang harus dibangun. Nah, ini diarahkan oleh leaders ya. Nah, Bapak dan Ibu membuat rencana strategis dari sebuah organisasi atau kantornya ini. Nah, saya kira seperti ini juga urutannya. Jadi ada leaders yang menyatakan ya eh, kalau dalam strategic management itu ada istilahnya strategic intention. Ada hasrat apa sebetulnya yang dia inginkan, ya mimpinya apa, ya, strategic intention. Maka dari situ dikembangkanlah visi, misi, tujuan, ya strategi. Nah, ini strategi. Apa yang akan jadi fokus kita katanya, ya, strategi itu. Jadi bagaimana cara ya kita supaya bisa untuk mencapainya, ya dan di mana yang difokuskan. Nah, ini ya istilahnya dengan strategis tadi ya. Kemudian inisiatif. Nah, ini ada yang spesifik-spesifik yang mungkin perlu dilakukan. Ya. Nah, ini juga menjadi eh, apa yang menjadi kewenangan ya oleh strategic leaders di sini. Jadi ini para leaders ini dia harus menunjukkan kemampuan untuk bagaimana membangun visi, tujuan, strategi dan inisiatif. Nah, contoh misalnya gini, ini adalah contoh dari strategic planning yang disamerikan dalam bentuk visi misalnya. Nah, visinya itu peningkatan adalah bagian dari budaya kami, katanya kan. Kemudian tujuannya mengimplementasikan Six Sigma. Ini pada kasus perusahaan yang ada di Jepang, perusahaan Toyota, ya. Ini menggunakan konsep yang seperti ini. Kemudian strateginya ya lihat dimulai dari manufaktur, kemudian menuju kepada pengembangan produk, nah, kemudian eh, pada administration area ya, kemudian ada inisiatif. Jadi ini ada tahap-tahapan ya gelombang 1, gelombang 2, apa yang dilakukan, gelombang 3, gelombang 4. Jadi ini contoh strategi planning ya. Untuk kasusnya ini Toyota seperti ini. Nah, dalam menghadapi perubahan ya para leaders ya itu menurut Koters ya John Philip Koters ya mengungkapkan ada 8 tahap yang membangun kesuksesan dari perubahan tadi katanya ya, para leader. Yang pertama itu kemampuan leaders untuk membangun sense of urgency.
bagaimana merasakan bahwa ini sesuatu yang penting ya, yang penting ya, dan mendesak ya. Nah, sehingga di sini perlu, maksudnya penting itu ada suatu langkah yang diambil dalam menghadapi perubahan ya, dan perubahan itu tidak bisa diabaikan begitu ya, dan perlu ada urgensi ya. Sini ada suatu hal yang dianggap penting ya untuk melakukan bagaimana supaya bisa beradaptasi dengan perubahan ya. Yang kedua, menciptakan atau membangun ya koalisi. Nah, dalam successful change itu menurut John Philip Otter ini ada yang dinamakan anggota-anggota organisasi itu sebagai champion. Nah, champion ini artinya orang-orang yang dianggap mampu untuk mensukseskan perubahan dalam organisasi. Jadi ada champion istilahnya. Jadi misalnya kalau Bank Nagari itu dulu namanya BPD, ya, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Ya. Itu berubah ya, sekarang itu menjadi Bank Nagari ya, yang sudah semakin profesional. Nah, untuk menuju perubahan itu banyak sekali tantangan-tantangan dihadapinya karena mayoritas tenaga kerjanya itu lokal, budaya lokal terbangun di situ ya. Dan pada umumnya hampir 95% orang Minang, ya, sehingga budaya lokal sangat kental. Tidak pernah ketika sebelum transformasi itu tidak ada yang eh, masuk untuk memberikan pencerahan atau membawa hal-hal yang baru ke dalamnya. Nah, kemudian lakukanlah transformasi ya, perubahan budaya. Tapi di situ ada orang-orang yang dilatih ya, yang dianggap mereka itu menjadi pionir kesuksesan. Itu distilahkan dengan champion. Jadi dilatih, diberi pelatihan, ya, nah, mereka nanti dianggap nanti untuk bisa juga memberikan penularan ya kepada orang-orang yang di bawahannya atau di rekan setingkatnya ya. Nanti disebut dengan champion ya. Jadi yang membawa kesuksesan. Kemudian kesuksesan perubahan menurut Philip Kotler juga bagaimana kemampuan untuk mengembangkan visi dan strategi. Jadi membaca keadaan ke depan ya, bagaimana ya menghadapi kondisi masa akan datang dengan mengembangkan sebuah visi dan strategi yang sesuai. Nah, kemudian juga leaders mengkomunikasikan visi perubahan. Jadi ada visi perubahan, dan juga leaders itu dia empowers ya, memberdayakan karyawan. Artinya leaders yang bagus, pemimpin yang baik itu pemimpin yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya, tapi dia mendelegasikan dan memberdayakan bawahan-bawahannya sehingga ya pekerjaannya itu menjadi sangat sangat ringan ya, terbantu ya dengan empowerment, prinsip pemberdayaan. Ya, ada empower istilahnya. Ya. Nah, kemudian generate short-term wins. Bagaimana itu menghasilkan, sebetulnya di sini ya, apa benefit atau manfaat dalam jangka pendek yang akan perlu ditargetkan, dihasilkan oleh leaders ya. Dia perlu menetapkan situ untuk jangka waktu pendek apa kira-kira yang akan manfaat atau keuntungan diperoleh. Lalu consolidate gains and produce more change. Ini tidak bisa bekerja sendiri, leaders berkonsolidasi dengan pihak-pihak yang lain ya, atau dengan supportingnya ya. Kalau misalnya di situ ada kepala departemen, ada kepala divisi, mereka perlu melakukan konsolidasi ya, sehingga mampu untuk mengkomunikasikan program-program yang ada. Jadi di sini kemampuan konsolidasi ini sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir itu dari 8 tahapan successful change itu anchors new approach in culture.
Nah, perlu untuk bagaimana menambatkan ya, menambatkan pendekatan baru dalam budaya. Artinya di sini perlu diberi injeksi budaya baru di dalamnya. Nah, jadi siapa yang bertugas? Ya champion tadi. Jadi champion tadi itu membantu untuk melakukan perubahan budaya atau penguatan budaya ya yang sudah ada dalam sebuah organisasi. Jadi kesuksesan budaya itu dengan kesuksesan kepemimpinan itu ya akan saling berhubungan ya. Nah, kenapa sukses untuk implementasi budaya organisasi? Karena peran pemimpin. Nah, kenapa organisasi itu mampu untuk membangun sebuah budaya yang budaya yang konstruktif ya karena leader juga ya. Jadi mereka saling bertautan ya berkorelasi ya antara leaders dengan kultur atau budaya organisasi. Sekira ini apa ya untuk materi leadership ya. Nanti kita setelah ini nanti sesi kedua nanti kita akan lihat di strategic leadership-nya ya. Kita bahan yang ada di buku nanti kita coba share diskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Prof, Ya, silakan. tadi salah satu dari tugas seorang leader itu adalah menyiapkan eh, menyiapkan anggotanya siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya, Bisa betul jadi boleh. perubahan, ya. Bisa jadi perubahan mungkin dari luar ya Prof, dan juga dari dalam. Untuk dari luar tentunya butuh strategi dan eh, capaian-capaian yang bagus dari seorang leader. Kalau yang untuk perubahan di dalam sendiri, Prof, seberapa apa batasannya perubahan yang boleh dilakukan seorang manajer sehingga perubahan tersebut tidak terjadi kebablasan. Nah, misalnya dengan gelombang perubahan di era teknologi ini banyak sekali gelombang perubahan. Ada beberapa perusahaan misalnya perubahan dengan menggunakan AI atau segala macam. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan perubahan-perubahan seperti ini. Nah, bagaimana untuk membatasi sehingga si leader ini tidak tidak kebablasan gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, boleh di. Ya, saya memberikan analogi begini ya. Contoh penggunaan artificial intelligence dalam dunia akademik ya bagi mahasiswa ya mahasiswa dalam menulis skripsi dan membuat tugas. Apakah saya bisa melarang dia untuk melarang bisa, tapi apakah bisa untuk memberhentikan ya dia untuk melakukan hal yang demikian? Tidak, Tidak bisa ya. Saya tidak bisa kontrol mendampingi sampai selesai membuat tugas orang per orang. Tidak bisa. Lalu bagaimana kebijakan di bidang akademik untuk itu? Nah, kita sampaikan silakan Anda untuk mencari informasi boleh di AI, tapi jangan gunakan untuk hal-hal yang melanggar etika. Ya. Nah, contohnya Anda langsung mengcopy atau memindahkan hasil yang dari AI. Tapi itu gunakanlah sebagai referensi ya untuk pencarian informasi. Jadi artinya di dalam organisasi ya supaya tidak kebablasan itu membangun etik conduct juga ya. Kode etik ya di dalam organisasinya. Jadi membangun norma-norma juga values dan nilai supaya tidak sampai istilah boleh tadi kebablasan ya perubahannya. Jadi itu yang menjadi pagarnya. Nah, itu dikemas dalam bentuk corporate culture, budaya perusahaan atau budaya organisasi, organizational culture. Nah, sehingga proses penguatan budaya diperlukan juga dalam transformasi organisasi atau dalam change management supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin di luar dari prediksi ya.
mirip juga seperti gini ya, putra putri kita atau anak-anak ya, atau eh, mungkin cucu ya yang bermain dengan teknologi ya. Ya, kalau teknologi itu bisa dia gunakan buat apa saja ya. Tapi bagaimana kita mencoba membuat pagar ya terhadap itu ya, dengan membekali mereka dengan eh, pengetahuan-pengetahuan yang bisa membedakan bahwa ada yang akan merusak dan ada yang akan memberikan manfaat ya terhadap penggunaan teknologi tadi. Jadi kan bisa saja ya, misalnya kalau ada apa, misalnya ada permainan yang mungkin ya anak-anak dalam usia puber, permainan itu dia bisa mengarah kepada permainan yang mungkin tidak layak untuk dia mainkan atau dia perankan, dan seharusnya itu menjadi peran orang dewasa. Nah, maka tadi ya, bagaimana ya di dalam lingkungan rumah tangga kita bisa menanamkan ya apa yang akan memberikan manfaat, apa yang memberikan kerugian ya, dan termasuk juga pengetahuan budaya ya. Kalau kita misalnya dari segi religius ya, agama ya, apa yang kita katakan sesuatu itu mungkin hal yang negatif itu akan berdampak menimbulkan dosa dan sebagainya ya. Jadi ini yang sebagai yang akan menjadi eh, penghambat ya. Seperti tadi istilah dalam boleh dikatakan kebablasan ya. Nah, kalau dalam perusahaan itu membangun penguatan etik kondak saya yang ada di dalam perusahaan ya. Kira etikanya itu diperkuat ya. Saya kira itu upaya yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih, Prof. Ya, Prof, pertanyaan kedua, Prof. Tadi ada ya. dijelaskan tentang objektif, perbedaan objektif dan goals. Apakah perbedaan mendasarnya di waktu itu, Prof? Goal tentang waktu dan objektif tentang arah, apakah seperti itu? Sebetulnya gini, kalau saya contohkan gini ya, misalnya sebuah perusahaan itu dia mempunyai tujuan. Tujuan itu tujuan yang sesuai dengan jangka waktu visinya ya. Misalnya, katakanlah misalnya eh, perusahaan Honda ya, penghasil sepeda motor Honda ya. Honda itu eh, visinya dia menjadi industri sepeda motor yang terkemuka di dunia misalnya. Itu tujuannya, goalsnya. Objektifnya apa? Objektifnya dia menjelaskan bahwa eh, dia dalam 2 tahun ke depan itu menjadi market leader dalam industri sepeda motor. Jadi market leader itu ditandai dengan jumlah pasar yang dia kuasai lebih dari 30% dari industri yang ada, dari pemain yang ada. Pemain itu banyak, misalnya contohnya ada Yamaha, ada Kawasaki, ada Suzuki, ada sepeda motor Cina, ada sepeda motor yang lainnya. Nah, dia menguasai pasar. Nah, objektifnya itu. Jadi, kalau goals itu dia lebih kepada tujuan ketika eh, visinya itu ditetapkan untuk tahun berapa misalnya. 5 tahun misalnya. Nah, gitu goals itu. Tapi kalau objektif itu bisa dibuat per tahun. Tahun 1 objektifnya apa? Ya, tahun 2 apa? Sama dengan kalau misalnya kita di apa? Di kantor ya, Dinas Pariwisata misalnya menetapkan renstra visi 5 tahun. Lalu ada tujuan ya, tujuan yang ingin capai. Tujuan itu tujuan setelah 5 tahun berjalan ya, menjadi penyedia destinasi wisata yang terkemuka di Sumatera Barat. Itu tujuannya. Nah, ukurannya apa? Misalnya tahun 1 jumlah kunjungan turis ya, turis wisatawan lokal itu naik 10% katanya. Tahun kedua turis mancanegara sekian persen dan ditambah dengan wisatawan lokal misalnya. Tahun ketiga apa lagi? Nah, itu yang itu membedakan ya. Kira-kira eh, contohnya begitu, bisa dipahami? Bisa, Prof. Jelas sekali. Makasih, Prof. Ya, baik ya.
Baik, Bapak dan Ibu, kita break dulu ya. Nanti selepas ya maghrib ya makan malam, nanti kita masuk kembali 7.30 ya. Kita start di Zoom lagi ya. Sementara saya akhiri dulu. Nanti sampai jumpa nanti di sesi kedua ya. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, nanti diinfokan saja ke teman-teman yang tadi mungkin belum masuk ya. Oke, Prof. Ya. Nanti jam 7:30 ya, Prof. Ya, 7.30 nanti. Baik, Prof. Ya. Live dulu ya. Baik, Prof. Bapak Ibu yang stay di sini, adakah yang mau bisa ikut hari Senin ke Lubuk Basung? Kira-kira yang bisa? Ini ikut ini Lady bisa ikut nggak? Ini pemabuk enggak? Pakai auto apa sih tuh enggak? Pakai Toyota Hiace yang punya Uni Seltika. Yang AWR. Nggak AWR. punya rentalan Uni Seltika. Toyota Hiace. Oh, yang kencang tuh kan? Tidak dapat orderan. Hiace ya, yang panjang-panjang ya. Hiace. Hiace bagus lah, aman lah Insya tuh, Allah kan lah mewah ikut. tuh. Iya, insya Allah ikut. Soalnya ini Ya. apa nih? Garda terdepan nih ketua kita. Oh, ada kesupan. Uni Seltika bisa ikut nih? Lagi sibuk ya? Nggak kedengaran Kita nggak suaranya. kedengeran suaranya. Bang bisa bang? Ada Senin bang? Bang Is? Bang Is ada gendong si jagoan kecil lah. sedang diusahakan sedang Nah, diusahakan Iya bang. Siap. Yang, sedang diusahakan. ya, jadi kalau yang dari tim kampus yang Pai, Bu Rektor, Bu Lodi, Pak Yudiastri, Bu Dona, tambah enggak, tambah Lara mungkin Lara dari tim akademik itu masih suara. Ya lah konfirmasi Bu Susi yang paling semangat. Sedang mengkondisikan ya enggak mengkondisikan waktu. Siap. Biko anda tunggu sih konfirmasi dari Pak Ibu ya kawan-kawan di dari minggu lah anda tunggu konfirmasinya. Kalau sekian surat izin Biko dibuatkan di mungkin. Bang besok jangan lupa bang offline. Iya. Siap kelompok siapa? Kelompok enggak ada lah bang. 2 kelompok lah kan? 2 kelompok lain. Sudah tuh nanti dosennya Prof Olek lah bang. Prof Olek lah. Ya nanti Wak minta bantuan Uni Seltika yang ini lagi masuk ya. Iya. Prof Olek. Ya, Prof Olek sama ya serius ini. Prof Olek sama sesinya Prof Olek sama Prof Olek Pak Dasep sama Pak Medi. Gatu lagi. Yang Pak habis masuk terakhir. Nanti dibantu ya nih. Kalau Prof Olek kami agak ragu juga kalau yang sekarang. Itu tanpa diminta tuh enggak? Ya bantuan Uni Lady ini yang sukarela itu. Dengan sukarela ini. Ya. Bisa berarti jam online apa offline lah? Offline ini, offline. Yang kuliah umum? Offline. Offline. Nah. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 bang. Sampai jam berapa? Setengah 9 mulai. Setengah 9 sudah mulai. Setengah 9. Agak telat kan lah, Dona enggak? Dar bang. Ketua dari Ibu Dona. Ya kak. Ada zoomnya juga dari Bu Dona buat besok. Ada. Tapi zoom buat kakak aja ya. Karena yang orang lain harus hadir ya, yang mahasiswa lain. Ya. Nanti kalau semuanya zoom, Apa dek? Kenapa dek? Halo enggak?
Tugas enggak. Cerita lah Maya. Ini Susi. Ini Susi ngece lah enggak kurang jaleh taranga ausor. Ini Susi. Angga. Ya. Ini Dengar enggak nih? Fix kan? Halo? Iya. Halo enggak? Ketik suaranya nih. Halo enggak? Ya. Halo Ini hari Senin pagi kan? Halo. Halo Halo. enggak? Yo. Indah, apa sih sampai? Halo. Enggak. Halo bang.